Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tony Holiday. Salam liburan dari Gili Trawangan Lombok. Di video kali ini saya akan memberikan teman-teman informasi kabar terbaru dari Pulau Gili Trawangan. Hari ini tanggal 17 bulan Desember tahun 2024, dan alhamdulillah hari ini cerah kembali teman-teman, karena di Gili Trawangan beberapa hari terakhir cuacanya sedikit-sedikit hujan, sedikit-sedikit panas, jadi dia tidak terlalu menentu. Tapi alhamdulillah hari ini cuacanya cerah dan juga panas. Teman-teman bisa lihat sendiri di jalan utama ini ada masih nampak jelas teman-teman genangan-genangan air. Ini lagi disedot untuk dialiri ke laut teman-teman. Ini saya berada di bagian tengah pantai sebelah timur, di agak utara sedikit teman-teman. Dan untuk wisatawan di Gili Trawangan di periode bulan Desember ini masih agak sepi teman-teman, karena sudah seperti biasa kalau di Gili Trawangan mulai dari bulan November sampai Desember di sekitaran tanggal 20 atau 22 teman-teman, itu adalah musim sepinya. Jadi wisatawan itu sangat kurang. Jadi untuk wisatawan yang bolak-balik dari Pulau Bali menggunakan fastboat itu hanya sekitaran 1.000 saja teman-teman. Dan nanti akan ramai lagi Gili Trawangan di sekitaran tanggal 23 ke atas sampai sekitar kurang lebih di tanggal 5 Januari teman-teman. Jadi di akhir tahun juga bakal ramai sekali, tapi itu banyak wisatawan lokalnya. Ini ada sedikit macet teman-teman. Dan untuk cuaca, semoga kedepannya di Gili Trawangan selalu seperti hari ini, karena kasihan juga untuk beberapa wisatawan hanya bisa stay di hotel teman-teman. Ini ada Kosei Hotel dan Restoran, dan setelahnya ada Trawangan Dive Gili Trawangan. Di sini juga nampak tidak terlalu banyak wisatawan teman-teman. Trawangan Dive adalah salah satu dive shop terbesar di Gili Trawangan. Walaupun lagi musim sepi, tapi masih bisa kita melihat wisatawan-wisatawan yang lalu lalang di jalan utama Gili Trawangan ini teman-teman. Jadi musim sepinya Gili Trawangan itu masih ribuan wisatawan yang berkunjung setiap harinya. Musim sepi bukan berarti di Gili Trawangan itu tanpa turis ya teman-teman. Ini di areal depan Masjid Agung Gili Trawangan. Ini juga masih ada genangan air, dan di samping kiri ada beberapa wisatawan yang akan pergi snorkeling trip. Ada public snorkeling trip yang jam 10.30 teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang membutuhkan informasi seputar Gili Trawangan, teman-teman bisa menaruh pertanyaan-pertanyaan teman-teman di kolom komentar. Dan insya Allah saya akan jawab secepat yang saya bisa. Dan untuk teman-teman yang membutuhkan tiket seperti snorkeling, fastboat, speedboat, dan lain-lainnya, teman-teman juga bisa menghubungi nomor yang ada di deskripsi video ini. Dan insya Allah teman-teman akan mendapatkan harga yang terbaik. Ini kita sudah mau mendekati pelabuhan Gili Trawangan. Di sini juga masih ada beberapa wisatawan yang terlihat teman-teman. Ini ada DSM Dive.
Ini juga ada Blue Pedal. Jadi untuk teman-teman yang mau pedal di Gili Trawangan ada beberapa tempat. Tapi saya juga sangat rekomendasikan Blue Pedal karena mereka juga mempunyai drone untuk mengambil foto atau video teman-teman yang lagi bermain pedal. Ini ada The Banyan Tree. Ini kita sudah berada di kawasan Pelabuhan Gili Trawangan. Ini pelabuhan material. Di sini juga ada beberapa restoran, teman-teman. Ini ada Coffee and Time. Ini juga ada gym di dekat Pelabuhan Gili Trawangan. Dan di sebelah selatan ini di samping kiri adalah Pelabuhan Publik Gili Trawangan. Untuk public boat Gili Trawangan harga tiketnya Rp23.000 dan tiket office-nya buka dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore, teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang mau berangkat pakai boat pertama menggunakan public boat, teman-teman harus sudah ready sebelum jam 7 di Pelabuhan Publik Gili Trawangan. Dan boot terakhirnya itu di jam 5 sore, teman-teman. Ini ada beberapa wisatawan asing yang menuju dermaga Gili Trawangan. Ini Ocean Tour Restaurant, ada juga Sama-Sama Reggae Bar. Ini adalah jalan yang biasanya selalu ramai, apalagi kalau teman-teman melihat video-video saya di bulan Agustus. Di jalan ini selalu penuh oleh wisatawan, sampai-sampai tiap harinya walaupun kita jalan kaki juga macet. Tapi saat ini seperti yang teman-teman lihat, ini sangat longgar. Walaupun saat ini sudah hampir memasuki jam 11 pagi, teman-teman, tapi di areal depan dermaga ini masih terlihat sepi-sepi saja. Karena banyak juga fast food yang dari Bali menuju Gili Trawangan yang tidak beroperasi, teman-teman. Jadi mereka kayak sharing. Jadi ada yang jalan hari ini, ada yang jalan besok, kadang 3 hari. Jadi tergantung kesepakatan. Ada juga beberapa fast food yang biasanya di bulan Juni sampai bulan September mereka jalan 4 fast food atau 4 kapal. Di bulan Desember ini mereka hanya jalan 1 kapal saja, teman-teman. Jadi teman-teman bisa membedakan seberapa banyak perbedaan antara musim sepi dan musim ramai di Gili Trawangan. Ini ada Blue Marlin Dive. Ini juga ada Lolita. Untuk di Gili Trawangan, teman-teman, alat transportasi hanya menggunakan sepeda dan juga andong. Untuk sepeda itu harganya Rp50.000 itu per hari. Teman-teman juga bisa sewa per jam, tapi harganya sekitar Rp20.000, teman-teman. Jadi saran saya lebih baik teman-teman menggunakan sepeda dan menyewanya itu per hari. Teman-teman juga bisa menggunakan andong, itu harganya tergantung dari tujuan teman-teman sendiri. Dari pelabuhan sampai areal sunset itu harganya sekitar Rp150.000. Dan itu untuk 3 orang dan barang, teman-teman. Kalau teman-teman berempat itu tidak bisa menaruh barang. Ini di kawasan sentral juga agak sepi, teman-teman. Di areal ini lumayan ramai untuk saat ini hanya di malam hari. Tapi untuk siang harinya longgar sekali, teman-teman, karena di areal utara juga yang biasanya di siang hari selalu full wisatawan. Belakangan ini juga wisatawannya agak longgar. Di depan sini ada Scallywag Restaurant.
salah satu restoran yang selalu ramai di Gili Trawangan. Dan di sebelah selatan Scallywag ada Hotel Villa Ombak, salah satu hotel yang besar di Gili Trawangan. Mereka juga mempunyai garis pantai yang luas, dan dari depan Villa Ombak teman-teman bisa langsung melihat Pulau Lombok dan lain-lainnya. Ini kolam renangnya yang berada di areal dalam. Dan di sebelah selatan Villa Ombak ada Pearl of Trawangan, salah satu hotel dengan garis pantai terbaik di Gili Trawangan. Jadi kalau teman-teman mau menginap di Gili Trawangan dan cari hotel dengan garis pantai terbaik, teman-teman bisa menginap di Pearl of Trawangan. Tempatnya nyaman dan areal pantainya juga teman-teman sangat luas. Mereka juga tersedia banyak bunk bed. Dan mereka juga ada beberapa kamar yang langsung bisa melihat pantai, teman-teman. Ini dia kamar-kamar dari Pearl of Trawangan yang berada di langsung di pinggir pantai. Dan ini dia teman-teman di areal depan dermaga. Dan sekarang kita akan masuk untuk melihat wisatawan. Ini tempatnya sangat-sangat sepi, teman-teman. Tapi alhamdulillah cuacanya bagus sekali hari ini. Gelombang di pinggir juga tidak ada, teman-teman. Ini ada beberapa wisatawan yang akan menunggu fast food. Di sebelah kiri tempat pembelian hard bartex. Jadi untuk wisatawan yang menggunakan fast food dari Bali, Nusa Penida dan juga Nusa Lembongan, mereka harus membeli hard bartex, itu harganya Rp20.000. Tapi untuk wisatawan yang datang dari Lombok, Gili Air dan juga Gili Meno, mereka tanpa memerlukan hard bartex, teman-teman. Ini kawasan dermaga Gili Trawangan, sepi sekali walaupun ada 2 fast food yang sudah boarding, teman-teman. Airnya juga di areal dermaga ini sangat jernih, banyak juga terumbu karang, teman-teman. Ini Golden Queen Fast Food sudah take off. Mereka akan menuju Gili Air dan juga Pelabuhan Bangsal yang ada di Lombok, teman-teman. Jadi untuk fast food yang datang dari Bali, mereka akan stop di Gili Trawangan terlebih dahulu. Setelah itu mereka akan menuju Gili Air dan terakhir di Pelabuhan Bangsal yang ada di Lombok. Habis itu mereka akan balik ke Bali lagi. Namun ada beberapa fast food yang berhenti juga di Gili Meno. Salah satunya adalah fast food yang ada di depan ini, teman-teman. Ini adalah Eka Jaya Fast Food. Fast food terbesar yang datang dari Bali menuju Gili Trawangan dan juga Lombok, teman-teman. Mereka ada juga fast food namanya Gili Matra yang langsung ke Pelabuhan Senggigi, teman-teman. Jadi mereka tidak ke Pelabuhan Bangsal, namun mereka ke pelabuhan yang ada di Senggigi, yang lebih dekat dari kota Mataram, teman-teman. Untuk Eka Jaya Fast Food sendiri, kapasitasnya sekitar 212 orang. Jadi penumpangnya sangat banyak kalau dibandingkan dengan fast food yang lain. Karena fast food yang lain ada kapasitasnya banyak juga yang di bawah 100 orang, teman-teman, per fast foodnya. Jadi untuk teman-teman yang mau datang ke Gili Trawangan dan mau lebih nyaman di perjalanan lautnya, teman-teman bisa menggunakan
Eka Jaya Fastboat, karena Eka Jaya Fastboat yang paling besar, jadi otomatis bakalan lebih nyaman dan juga gelombangnya tidak terlalu berasa di laut, teman-teman. Ini wisatawan-wisatawan yang datang hari ini menggunakan Eka Jaya Fastboat. Ini adalah fastboat ketiga untuk Eka Jaya hari ini, teman-teman. Karena mereka ada 2 di pagi hari, ada di jam 9, jam 10, dan ini yang jalan jam 11, teman-teman. Untuk wisatawan yang datang ke Indonesia, saat ini banyak sekali wisatawan India. Dan ini boot snorkeling yang belum jalan, teman-teman, karena tamu masih agak sepi. Dan di sebelah sana ada pelabuhan public boat. Ada juga beberapa boat yang masih menunggu penumpang. Karena untuk public boat mereka harus nunggu 38 orang baru jalan. Ini wisatawan sudah mendapatkan koper mereka, teman-teman, dan sekarang akan masuk ke kawasan wisata Gili Trawangan. Banyak sekali, teman-teman, wisatawan asal India. Ini mulai dari sekitar 2 tahun terakhir. Sebelumnya tidak terlalu banyak wisatawan India, tapi belakangan ini setiap bulan wisatawan India itu selalu mendominasi hampir di semua area tempat wisata di Indonesia, teman-teman. Ini wisatawan yang akan pergi menggunakan Eka Jaya Fastboat. Ini pemandangannya di areal dermaga, teman-teman, sangat sepi. Dan ini dia, teman-teman, ruang tunggu yang ada di dalam areal pelabuhan. Ini juga tempat pembelian harbor tax. Jadi tempatnya semakin bagus, teman-teman, apalagi sekarang ada sailingnya. Tempatnya juga nyaman, tapi sayang arealnya tidak terlalu besar. Itu alasan kenapa tamu-tamu yang jadwal bootnya masih lama disuruh nunggu di area luar di pasar malam Gili Trawangan, teman-teman. Karena di area ini hanya sekitar untuk kurang lebih 50-60 orang saja. Dan juga di bangunan sebelah juga sama, kurang lebih untuk 56 orang saja. Karena apalagi musim ramai itu sekitar 2.000-3.000 orang yang harus menunggu. Jadi itu alasan mereka disuruh lebih baik menunggu di area luar. Tapi alhamdulillah tempatnya bagus, teman-teman. Dan ini juga ada fastboat yang baru saja tiba, teman-teman. Ini ada Ganggari Fastboat. Mereka datang dari pelabuhan Padang Bay. Dan Ganggari Fastboat ini juga sekarang ada beberapa fastboat yang join nama mereka. Karena ada beberapa fastboat juga yang tidak jalan, jadi mereka kirim tamunya. Karena operasionalnya juga lumayan besar, jadi kalau mereka bawa tamu hanya 20-30 orang itu tidak nutup untuk biaya operasional. Jadi lebih baik mereka sharing ke boot-boot yang lain. Jadi hanya satu yang jalan dan mereka hanya kirim tamunya ke boot yang jalan, teman-teman. Dan Eka Jaya Fastboat juga sudah meluncur untuk menuju Gili Meno, Gili Air, dan juga Lombok. Dan ini dia wisatawan yang dibawa oleh Ganggari Fastboat. Ini teman-teman lihat, banyaknya orang India yang datang berlibur ke Gili Trawangan.
Dari setiap 10 wisatawan itu pasti ada 3 atau 4 wisatawan asal India, teman-teman. Ini juga wisatawan yang berasal dari India. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk video kali ini. Semoga informasi yang saya berikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, baik yang sudah berada di Gili Trawangan ataupun teman-teman yang ada rencana untuk berliburan ke Gili Trawangan. Untuk yang belum ada rencana, semoga dimudahkan rezeki biar bisa berlibur ke Gili Trawangan, Gili Meno, Gili Air maupun di Lombok, teman-teman. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.